Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Fawas Fadilah R, NIM 22111107005. Saya akan membahas wireless access point pada modul 2. Oke, untuk overview atau daftar isi, saya akan membahas pengertian, bentuk access point, fungsi, simulasi, kesimpulan, dan penutup. Oke, apa itu wireless access point? Jadi, access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, wireless, dan lain sebagainya. Access point juga disebut WLAN atau Wireless Local Area Network, yang dimana berfungsi sebagai pengirim dan menerima data dari adapter wireless. Oke, selanjutnya kelebihan dari access point sendiri. Access point dapat menjangkau seluruh ruangan yang ada di rumah misalkan, dan juga dapat menembus halangan seperti tembok dan lain-lain. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari access point, biasanya itu seperti ini. Yang sebelah kiri dari access point yang dimiliki oleh merek TP-Link, yang sebelah kanan adalah access point yang dimiliki oleh D-Link. Apa fungsi dari wireless access point? Jadi, fungsi dari wireless access point tersebut sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Selanjutnya, fungsi selanjutnya adalah penghubung antara jaringan, yaitu jaringan lokal yang memakai kabel dengan jaringan nirkabel seperti Wi-Fi, wireless, Bluetooth, dan lain sebagainya. Fungsi lainnya juga, eee access point ini dapat mengatur IP address secara otomatis terhadap perangkat yang terhubung. Oke, simulasi pada Cisco Packet Tracer akan saya simulasikan secara langsung. Pada pensimulasian pertama, praktikan dapat memilih access point PT atau PT access point di sini. Selanjutnya ada PC, ada 2 PC. Nah, kemudian pada PC pertama dan PC kedua itu akan diganti portnya menjadi port WMP300N atau sebagai wireless. Kemudian dinyalakan kembali. Sama seperti PC pertama, PC kedua ini dimatikan dahulu, kemudian diganti adapternya menjadi WMP300N dan kemudian dinyalakan kembali. Nah, pada rangkaian ini tidak memiliki default gateway, jadinya pada rangkaian ini dapat di routing secara statik atau diberikan IP secara statik. Contohnya 192.168.1.1 dan kemudian subnet mask-nya 255.255.255. Kemudian pada PC kedua juga diberikan IP statik, yaitu IP statik yang sama tetapi beda host 192.168.1.2. Kemudian subnet mask-nya 255.255.255.0. Oke, untuk memastikan apakah kedua PC tersebut dapat terhubung, eh, praktikan dapat melakukan ping atau traceroute pada command prompt di PC pertama dengan meng-ping IP address pada PC kedua. Nah, jika muncul seperti ini, reply from 192.168.1.2, itu artinya sudah terhubung. Kemudian rangkaian yang kedua, praktikan menggunakan sebuah router untuk menghubungkan semua perangkat dengan wireless.
Kemudian saya menambahkan laptop, sebuah laptop, kemudian sebuah tablet, dan sebuah smartphone. Pada laptop ini, adapter belum diganti, jadi kita harus mengganti terlebih dahulu. Adapter menjadi WPC 300N atau adapter wireless. Kemudian laptop dinyalakan kembali. Oke, jika sudah terhubung seperti ini, kita dapat menghubungkan router dengan access point menggunakan kabel cross. Mengapa kabel cross? Karena fungsi dari router dan access point hampir-hampir mirip, jadi dapat dihubungkan dengan menggunakan kabel cross. Pada router 0, eh, kita bisa pergi ke menu CLI dan melakukan command no, kemudian enter, kemudian en atau enable. Kemudian untuk memberikan IP address pada interface yang terhubung kepada access point atau interface FA0/0, kita dapat mengkomen config terminal atau conft. Oke, jika sudah masuk ke config terminal seperti ini, contohnya, sudah ada dalam kurung ini, kita dapat mengetikkan interface atau intfa 0/0. Kemudian kita dapat memberikan IP address secara statik dengan mengkomen IP address 192.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian untuk mengaktifkan port tersebut atau interface tersebut, kita dapat mengetikkan komen no ESA atau no shutdown yang artinya akan mengaktifkan port tersebut. Oke, selanjutnya agar IP dapat disebarkan secara dinamis atau DHCP, kita dapat mengetikkan IP DHCP pool dengan nama saya sendiri, Fawaz. Oke, selanjutnya setelah mengetikkan IP DHCP pool Fawaz, saya akan memberikan default router atau sebagai tujuan nantinya yang akan disebarkan itu default router dengan IP address yang ada pada interface pertama yaitu 192.168.1.1. Oke, selanjutnya kita dapat memberikan network dengan mengetikkan command net 192.168.1.0 dengan subnet max-nya 255.255.255.0. Oke, jika sudah kita dapat ngecek pada perangkat atau klien apakah sudah terbagi IP address secara dinamis. Kita dapat dilihat di sini IP configuration. Ini belum saya ganti yang awal. Kemudian kita DHCP, klik DHCP. Nah, ini sudah mendapatkan IP secara otomatis atau dinamis ya. Kemudian pada laptop juga sama, sudah mendapatkan IP secara dinamis. Pada tablet juga sama, sudah mendapatkan IP secara dinamis.
Kemudian pada smartphone juga sama setelah mendapatkan IP secara dinamis atau otomatis. Dan pada PC yang terakhir juga dapat di DHCP dan mendapatkan IP secara otomatis. Oke, untuk memastikan kembali, kita dapat melakukan ping pada command prompt di PC 0 dengan mengetikkan IP address yang ada di sini, yang ada di PC kedua, smartphone, tablet, dan laptop. Untuk laptop di sini mendapatkan IP 192.168.1.5 dan di sini dan di tablet itu mendapatkan 1.3, di smartphone mendapatkan IP 1.4, kemudian pada pada PC kedua mendapatkan IP 1.7. Oke, kita akan lakukan ping ke IP laptop terlebih dahulu, yaitu ping 192.168.1.5. Oke, berhasil terhubung di PC 1 dengan laptop. Kemudian kita lakukan ping kembali pada IP tablet atau 192.168.1.4. Oke, berhasil terhubung juga. Kemudian pada smartphone 1.3 berhasil terhubung juga. Dan pada PC kedua yaitu 192.168.1.7. Oke, semua perangkat telah terhubung. Tandanya untuk melakukan routing secara dinamis pada rangkaian access point ini yang terdiri dari sebuah router, 2 PC, 1 laptop, 1 tablet, 1 smartphone, dan sebuah access point. Kemudian kita kembali ke PPT. Oke, simulasi telah saya lakukan. Kemudian kesimpulannya, access point digunakan sebagai penyebar sinyal internet kepada perangkat yang terhubung melalui gelombang radio. Kemudian, router digunakan sebagai penghubung LAN dan antar jaringan yang berbeda ataupun sama. Kemudian, kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat yang memiliki fungsi yang sama. Dan kabel straight through digunakan untuk menghubungkan perangkat jaringan yang fungsinya berbeda. Kembali kepada crossover yang seperti saya gunakan pada router ke access point yang dimana fungsinya hampir-hampir sama, dan saya menggunakan kabel straight through pada access point. Saya menggunakan straight through semisalkan dari access point secara saya menggunakan straight through dari router ke PC secara statik tanpa menggunakan wireless. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.